Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Bu. Bu, ya sama-sama. Hari ini kita mulai pelajaran lagi ya. Jadi minggu lalu kita sudah pemanasan terkait ranah penelitian ya. Nantinya apa saja yang bisa kita laksanakan kalau di Unitri. Masih ingat apa aja kemarin minggu lalu kalau yang di Unitri ranah penelitiannya? Ada 3, masih ingat tak? Masih, Bu. Oke. Untuk silakan. di Unity sendiri untuk teknik sipil ada 3, Bu. Ada struktur, struktur, keairan, sama jalan raya, Bu. Oke. Jadi nanti untuk fokus penelitiannya di 3 itu ya. Untuk struktur, keairan, kemudian sama transportasi. Silakan nanti teman-teman milih. Nah, untuk hari ini saya mau menguatkan lagi terkait pembuatan judul. Jadi nanti cara membuat judul itu bagaimana. Terus nantinya teman-teman mahasiswa silahkan menyesuaikan sesuai dengan ranah penelitian yang kalian inginkan. Gitu. Baik, saya langsung mulai saja. Di hari ini nanti tentang topik penelitian itu, judul penelitian, sekalian sama tata tulis ya. Jadi tahapan penelitian sendiri itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu peneliti harus menentukan ide, topik, atau gagasan satu penelitian yang muaranya nanti akan menjadi sebuah judul, kayak gitu. Kemudian yang kedua ini berupa gagasan dari sebuah gagasan tersebut. Kemudian harus dikonversi menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Kalau menyinggung tentang pertanyaan penelitian, ini berarti masuk di rumusan masalah ya. Jadi dari latar belakang masalah, gagasan, judul nantinya yang ide topik itu, terus kemudian dia dikuatkan dengan namanya latar belakang masalah. Selanjutnya nantinya akan membuat beberapa pertanyaan penelitian yang kalau di bab 1 itu munculnya namanya rumusan masalah. Kemudian untuk yang ketiga, peneliti itu harus mengumpulkan data pendukung tentang ide penelitian tersebut, karena tanpa didukung oleh adanya data atau kepustakaan, mungkin saja penelitian tersebut benar-benar baru sehingga sulit dalam pelaksanaannya. Jadi usahakan kalau untuk ada di level sarjana, teman-teman ini menggunakan penelitian yang sifatnya melanjutkan, kayak gitu. Bukan kok membuat hal yang baru, sebab nanti kalau kalian buat hal yang baru, itu kemungkinan agak susah direferensinya, pun juga selesainya juga agak lama. Jadi nanti kalau teman-teman ini melaksanakan penelitian, itu usahakan penelitiannya itu mix and match terkait judul yang sudah ada di jurnal-jurnal terdahulu gitu ya teman-teman. Mengingat namanya satu penelitian. Aku mandi. Ya, mandi. Nah, sana mandi dulu. Mandi. Jadi mengingat satu penelitian itu dibatasi oleh adanya dana, kayak gitu ya. Jadi kalau mengingat satu penelitian itu dibatasi oleh keterbatasan dana, jadi untuk pelaksanaannya wajib pinter-pinter untuk memanage keuangan tersebut dan pelaksanaannya juga. Nah, bagaimana sih caranya menentukan sebuah judul? Nanti saya bahas di belakang. Keempat, peneliti tersebut harus menentukan metodologi atau cara apa dan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Nah, kalau kita bahas metodologi, ini nantinya akan tertuang di bab 3.
di bab 3 bagian metodologi penelitian ya. Jadi bab 1 itu masih pendahuluan terkait latar belakang, rumusan masalah itu. Untuk bab 2 nanti kajian pustaka. Kajian pustaka ini menguatkan terkait variabel-variabel yang ada di judulmu. Jadi judul itu nantinya wajib mengandung yang namanya variabel. Nah, nanti akan dibahas lebih mendalam kajian pustaka atau teorinya di bab 2, kemudian untuk bab 3 itu metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini tahapan alur penelitian kalian nanti. Gitu. Nah, ini kemudian gimana sih caranya mencari topik atau ide penelitian? Yang pertama, gunakan perpustakaan dan internet. Jadi teman-teman banyak baca. Silakan main ke perpustakaan. Untuk di Malang sendiri, Unitri khususnya kan juga sudah punya perpustakaan, atau main ke perpustakaan kota yang ada di Jalan Ijen, boleh, tidak apa-apa. Silakan ke sana. Seingat saya kalau main ke perpustakaan Ijen itu wajib punya KTM ya, kartu tanda mahasiswa. Kalau bukan orang Malang, kalau orang Malang ya pakai KTP kayak gitu. Nah, kalau lebih mudahnya, yang paling mudah itu adalah berselancar menggunakan internet, melihat jurnal-jurnal yang sudah terbit. Jadi nanti gini teman-teman, contohnya, misal ada jurnal yang membahas tentang fly ash, misal seperti itu ya. Saya langsung beri contoh fly ash. Kemudian jurnal yang B, jurnal satunya itu membahas tentang campuran aspal seperti itu. Untuk yang jurnal yang C, untuk melihat dia membahas terkait kuat tekan campuran aspal tersebut gitu ya misalkan. Nah, kan ada 3 jurnal dengan variabel yang berbeda ya. Jurnal A membahas tentang fly ash, jurnal B membahas tentang campuran aspal, kemudian jurnal C tentang kuat tekannya. Nah, gimana caranya kalian sebagai peneliti selanjutnya ya, katakanlah ya kan jurnalnya sudah terbit. Berarti kalian termasuk peneliti selanjutnya yang ingin melihat kuat tekan suatu campuran suatu aspal yang dicampur dengan fly ash misalkan seperti itu. Nah, caranya mudah saja. Jadi ada 3 jurnal tadi, kalian nanti tinggal membuat judul baru. Misalkan pengaruh campuran aspal, pengaruh fly ash terhadap campuran aspal untuk kuat tekannya, misalkan seperti itu. Nah, jadi kan tidak menggunakan judul yang lama ya. Kalau yang lama tadi kan di breakdown satu-satu variabelnya. Tapi kalau untuk yang baru, untuk kalian menggunakan 3 variabel langsung. Seperti itu. Jadi dari contoh judul tersebut itu kan sudah beda ya untuk pelaksanaannya. Jadi bisa digunakan, novelty-nya dapat, keterbaruannya dapat. Kemudian yang kedua, melatih ketelitian dalam membaca artikel ilmiah. Jadi teman-teman nanti kalau membaca artikel ilmiah, diharapkan nanti bisa kritis, bisa diterapkan atau tidak, relevan dengan keilmuan dan kondisi situasi, kemudian juga lihat pada bagian saran. Usahakan nanti kalau misalkan melihat jurnal terdahulu, itu teman-teman juga harus bisa mensikapi ya, nggak semua jurnal itu bisa kita aplikasikan. Misal kita mau melakukan penelitian terkait pengujian bahan, misalkan seperti itu. Kayak contohnya tadi, di lab Unitri sendiri itu bisa dilaksanakan enggak? Terkadang alat pengujiannya ada yang bisa dilaksanakan, ada yang enggak. Jadi harus melihat kondisinya. Jadi kita harus kritis juga, bisa diterapkan atau enggaknya juga, kayak gitu. Pun juga nantinya kalau misalkan melaksanakan penelitian yang sifatnya ngambil data ya, jadi kuantitatif deskriptif, data yang ingin kita gunakan itu kira-kira
disediakan apa enggak sama stakeholder, sama pemerintahan setempat, kayak gitu. Jadi jangan asal membuat ide penelitian topik atau ide penelitian gitu. Nah, juga relevan dengan keilmuan. Makanya di awal tadi saya sudah bilang bahwasanya sipil itu luas, jadi lihat dulu ranah penelitian yang akan kalian gunakan itu maunya di mana. Jadi jelajahi jurnal-jurnal atau buku-buku yang terkait Suaranya tidak kedengaran, tidak ada suaranya. Suara saya nggak masuk dari tadi. Masuk. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oh iya. Oke, baik. Masuk, Bu. Oke. Masuk, Bu. Ya. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi relevan nggak dengan keilmuan dan kondisi situasi itu melihat dengan ranah penelitian yang ingin kalian laksanakan nantinya, kayak gitu. Kemudian lihat pada bagian saran. Nah, ini juga penting sebab beberapa peneliti terdahulu biasanya meninggalkan pesan ya di saran tersebut untuk peneliti selanjutnya. Kira-kira apa sih yang bisa nantinya dilaksanakan oleh peneliti selanjutnya untuk terkait dengan penelitian tersebut gitu. Terkait dengan variabel-variabel yang ada di penelitian tersebut. Nah, cara mencari topik atau ide penelitian selanjutnya itu biasanya juga bisa menemukan ide dari lapangan, bisa sharing dengan teman, orang lain, atau masyarakat di lingkungan sekitar kita. Nah, melihat dari lapangan ini juga lebih mudahnya nanti saat kita membuat latar belakang masalah ya. Jadi kalau teman-teman, saya wanti-wanti kalau teman-teman membuat suatu latar belakang masalah itu jangan dibuat-buat masalahnya. Sebab beberapa itu banyak yang membuat-buat, jadi tidak real di lapangan. Nah, contohnya kalau misalkan membuat suatu latar belakang masalah, itu rujukannya kurang kuat ya. Jadi biasanya kalau latar belakang masalah itu normalnya memang isu-isu terkini. Jadi kalau kita misalkan searching di Google, itu banyak berita yang membahas terkait tentang hal tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau menunjukkan kepada penguji, kepada pembimbing, ini loh Bu, Pak, saya searching di sini dan ini memang benar kondisi real nyata membutuhkan suatu keterbaruan ya, keterbaruan agar nantinya bisa segera diperbaiki atau bagaimana kayak gitu. Jadi kan kita kalau melaksanakan penelitian itu kan semacam kita ini sebagai dokternya, kemudian tempat penelitian itu tempat endemik penyakitnya, kita membawa obat ya yang cocok di tempat penelitian tersebut, cocoknya itu menggunakan apa kayak gitu. Nah, kemudian nanti diharapkan dengan adanya obat tersebut itu bisa membuat si tempat penelitian kita itu menjadi lebih baik, lebih better kayak gitu. Kemudian untuk yang terakhir ini minta pendapat orang yang tepat, itu bisa ke dosen pembimbing, kemudian kepada pakar atau kakak kelas dengan dosen pembimbing yang sama, kemudian untuk kepada peneliti, kemudian pada peneliti juga seperti itu bisa. Selain kita menggunakan 3 poin di atas ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita belum juga mendapatkan topik penelitian, kita bisa menggunakan kiat-kiatnya dari Kevin Byron. Ini tidak ada tahunnya, tentang makalahnya yang berjudul What is Creativity in Research. Dia menggunakan teknik scamper. Jadi scamper itu yang pertama substitusi, substitut. Substitusi ini tadi yang saya tunjukkan tadi ya, contohnya ada variabel A, variabel B, dan variabel C yang nantinya kita bisa mengkombinasikan juga, kemudian kita bisa mengadaptasi, memodifikasi, kemudian menggunakannya untuk hal yang lain, atau menghilangkan salah satunya, jadi fokus ke variabel A atau variabel C saja,
selanjutnya melakukan hal yang sebaliknya atau bisa melakukan hal yang sebaliknya kayak gitu. Jadi ini lebih mudahnya kalau untuk yang di level sarjana ya. Jadi kita ngambil beberapa jurnal, kita pengennya fokus kemana untuk ranah penelitiannya, kemudian kita bisa menggunakan teknik scamper ini. Bisa substitusi, mengkombinasikan dari beberapa jurnal tersebut sampai nantinya bisa melakukan hal yang sebaliknya. Lah, melakukan hal yang sebaliknya ini misalkan maunya fokus untuk penelitian di ini fly ash ya, misalkan seperti itu fly ash. Jurnal terdahulu misalkan menggunakan ngecek fly ash secara 100%, misalkan seperti itu. Kandungan fly ash 100% itu apa sih? Nah, kemudian kita nggak melakukan mengeceknya nggak pakai 100%, tapi hanya 70%-nya misalkan. Jadi hal sebaliknya dari pengecekan tersebut. Jadi nggak melakukan sesuai dengan tahapan yang dilakukan peneliti sebelumnya, tapi kita membuat hal yang baru dengan mengeceknya cuma 70%, misalkan seperti itu. Nah, dari hal tersebut ini mencoba melakukan scamper ini terhadap salah satu sebagian atau seluruhnya dari apa yang sudah dilakukan atau diteliti orang. Jadi kasarnya seperti itu ya. Jadi ada beberapa jurnal, kemudian kita mix and match. Kita mau menggunakan variabel apa saja. Nah, ya saya juga mewanti-wanti juga penggunaan dari pengambilan. Oke. Jadi penggunaan dari pengambilan data, pengambilan dari jurnal yang ada di pengambilan dari jurnal tersebut, jurnal terdahulu, itu tujuannya kenapa? Nanti kan teman-teman di tahapan kedua, sesuai yang di awal tadi kan mau memunculkan namanya rumusan masalah. Nah, garis bawah ya, rumusan masalah itu wajib bisa diukur. Jadi nantinya rumusan masalah ini itu akan digunakan, harus mengandung dan nantinya akan digunakan untuk mengukur tahapan penelitianmu kayak gitu. Contoh kasus, saya mau meneliti tentang karakteristik kecelakaan lalu lintas, seperti itu ya. Nah, kalau kita ngomong karakteristik, kemungkinan besar di rumusan masalahnya nanti bisa muncul. Yang pertama karakteristik sendiri. Apa saja karakteristik kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan A, misalkan seperti itu. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana kondisi geometrik di jalan A, misalkan seperti itu. Kan masih berhubungan ya antara karakteristik dengan geometrik, kan masih terkait tentang jalan, tentang kecelakaan. Jadi kalau kita bahas kecelakaan pasti unsurnya ada geometriknya juga. Kemudian untuk yang ketiga itu misalkan apa ya? Untuk yang ketiga karakteristik geometrik. Oke. Di mana letak black spot areanya, area di STA sekian sampai sekian, misalkan di jalan A tersebut, kayak gitu. Misalnya seperti itu, kan belum memunculkan black spot areanya. Nah, ketiga ini bisa diukur. Kenapa? Yang pertama bahas karakteristik. Karakteristik kecelakaan itu misalkan kalau kita ambil dari buku ya, ada buku yang membahas tentang karakteristik kecelakaan, buku teknik lalu lintas karangannya siapa ya, saya lupa tuh, bukunya tebal, ada sekitar 500 halamanan. Nah, itu di situ dia ngomong bahwasanya karakteristik kecelakaan itu bisa dilihat dari yang pertama jenis tabrakan, kemudian yang kedua ada pelakunya, kemudian yang ketiga itu ada jenis kerugian material. Ada banyak ini ya, ada 9 atau enggak 8. Saya lupa untuk kesemuanya.
Jadi salah satunya itu ya, ada 3 itu. Kemudian kalau membahas geometrik jalan, geometrik kan yang jelas kan ada lebar jalannya, diukur lebar jalan. Terus kemudian nantinya ini kondisi jalan, berlubangkah atau enggakah, atau ada retak-retaknya, seperti itu kan dilihat kayak gitu kan ya kalau misalkan geometrik jalan. Kemudian ketebalannya juga kayak gitu. Kalau buat geometrik kan salah satunya seperti itu. Kemudian black spot area. Gimana caranya kita mengukur black spot, menghitung black spot area letaknya? Nah, itu bisa dilihat dari apa namanya? Ini hitungan. Jadi bisa menggunakan beberapa cara teori hitungan. Salah satunya mungkin menggunakan rumusan UCL atau LCL kalau nggak salah. Saya lupa kepanjangannya, lower capacity apa gitu loh. Agak lupa aku, pokoknya intinya itu. Nanti coba sambil dicek lagi. Nah, ketiga ini kesemuanya kan jelas ya, cara ngukurnya seperti apa. Jadi nanti si peneliti saat melaksanakan penelitian, ngukurnya itu mudah karena jelas dan rujukannya juga ada. Nah, yang saya ingin wanti-wanti ke kalian, jangan sekali-sekali membuat rumusan masalah itu terkait solusi, kayak gitu ya. Karena saya nggak tahu kenapa, baru ketemu juga di Unitri itu, karena banyak mahasiswa kakak tingkat kalian itu buat penelitian, itu kok pakai solusi. Nah, padahal kalau misalkan kita tanya, kamu ngomong pakai solusi, solusi ini cara ngukurnya gimana saat ujian padahal kan momen pentingnya ya, dia malah nggak bisa jawab, kan menjatuhkan dia tambahan. Nanti nilainya tambah down kan ya, jelek kan ya pastinya. Karena saat ujian ditanya nggak bisa jawab, wis itu jelas nilainya pasti nggak sampai wis kayak gitu. Itu sudah mengurangi. Nah, saya harapkan mahasiswa saya itu jangan seperti itu. Semua rumusan masalah itu wajib bisa diukur dan ada rujukannya. Biar jelas ya. Oke, saya lanjutkan. Ini starting point kalau misalkan kita bisa mempertimbangkan topik satu penelitian. Jadi kita harus melihat hipotesis untuk dibantah atau didukungnya, kemudian masalah keseharian, ide untuk diuji, keadaan umum untuk diteliti, fenomena atau konsep yang memerlukan deskripsi penjelasan, kekurangan data yang harus diisi, pelayanan yang harus dievaluasi. Ini ada juga penelitian terkait pelayanan publik. Jadi semacam kita sebar angket gitu ya, melihat kondisi pelayanan publiknya. Misalkan mau melihat apa namanya, kualitas angkot misalkan mau melihat kualitas angkot AG Arjosari Gadang ke ADL misalkan kayak gitu, Arjosari Gadang atau yang Arjosari Jumio Landung Sari kayak gitu. Ini kira-kira nantinya perlu ditingkatkan itu bagian apanya biar rame lagi yang namanya penggunaan angkot misalkan seperti itu. Bisa seperti itu, ini pelayanan. Selanjutnya, keinginan untuk mempelajari kepustakaan, mewawancarai atau mencoba kemampuan meneliti. Kemudian penelitian, kalau untuk penelitian pesanan, saya harapkan ini jangan sampai ya, karena banyak yang menggunakan jasa ini, tapi saat ujian nggak bisa menjawab. Nah, ini yang agak susah. Jadi hindari untuk yang ini. Di samping kosnya, bayarnya juga double, kan 2 kali kerja. Nah, kalian juga harus mempelajari hal yang bukan kalian kerjakan. Jadi saya rasa kalau mempelajari hal yang bukan kalian kerjakan itu agak susah. Kan kita harus ngira-ngira ya. Nanti kita ngapain kayak gitu kan agak susah. Jadi saya harap ya mending nggak usah memesan, nggak usah dibuatkan orang, mending buat sendiri, terus kemudian kita bisa
apa namanya, tahu ya tahapannya. Karena toh juga namanya skripsi nanti kan buat bekal kalian kerja. Jadi kalian bisa apa namanya, mengeksplor diri kalian, terus nanti kalau misalkan kerja dan alhamdulillahnya masih berkaitan dengan skripsi kalian kan lebih enak nanti tahapannya. Contohnya aja kayak gini, praktek beton, namanya kerucut Abraham aja pelaksanaannya gimana, pengecekannya nggak tahu, kan itu fatal. Padahal biasanya kalau pengecekan nilai SLAM menggunakan kerucut Abraham itu kan sering kali digunakan ya kalau di proyek. Jadi saya harapkan teman-teman hal-hal sepele itu jangan sampai nggak tahu, tapi harus bisa melaksanakan sendiri gitu. Kemudian ada tugas yang diberikan orang lain kepada kita, ya kadang ada tugas yang diberikan ke kita itu bisa menjadi inspirasi kita juga ya. Oh, kalau ada tugas seperti ini sebenarnya juga bisa digunakan suatu penelitian, suatu skripsi. Bisa juga nantinya kayak gitu. Nah, kemudian ini secara garis besarnya ya. Setelah topik penelitian kita peroleh, nantinya kita apa namanya, memerlukan beberapa penelitian, beberapa pertanyaan penelitian yang memenuhi unsur FINER. FINER itu apa sih? Visible, interesting, novelty, ethical, dan relevan. Untuk yang visible ini, penelitian tersebut dapat dilaksanakan. Jadi jangan membuat susah kalian sendiri, utamanya kayak tadi ya, rumusan masalah itu wajib bisa diukur. Jangan apa namanya, membuat suatu rumusan masalah yang nggak bisa diukur. Jadi kalian ini jika membuat suatu penelitian itu harus juga memikirkan kondisi kalian juga, keuangannya gimana, ini bisa dilaksanakan atau enggaknya, kayak gitu. Jadi harus memikirkan juga ini bisa dilaksanakan atau enggaknya. Kemudian interesting ini topiknya cukup menarik. Jadi suatu penelitian itu usahakan dia memiliki judul atau topik yang menarik agar nantinya kita juga kita sebagai peneliti itu melaksanakannya juga happy ya. Terus kemudian judul kita itu apa namanya, karena menarik, jadi novelty-nya dapat, memiliki kebaruannya juga dapat. Nah, cara menggunakan kebaruan ya kayak tadi, berhubung kita masih sarjana, jadi kita mix and match dengan beberapa judul yang sudah ada di jurnal-jurnal terdahulu kayak gitu. Kemudian ethical, etis untuk diteliti. Jadi enggak aneh-aneh, masih terkait dengan ranah penelitian yang kita geluti gitu. Kemudian relevan ini relevan untuk diteliti berarti dianya ya patut untuk kita teliti, enggak aneh-aneh tadi ya. Jadi untuk pelaksanaannya itu lebih mudah nantinya. Gitu. Ini yang terkait tentang unsur FINER tadi. Ini tadi ada contoh bahwasanya ada penelitian tentang alkohol topiknya. Jadi dia ngangkat tentang alkohol sebab ada begitu banyak dampak negatif dari kebiasaan minum alkohol akhir-akhir ini di masyarakat kita. Ini bisa masuk ke latar belakang masalah kayak gitu. Jadi topik tentang alkohol ini kan sangat luas, tapi kita dapat menyorotinya atau menelitinya dari berbagai sudut pandang. Nah, harus terkait rumusan masalahnya nanti tentang FINER ini. Kayak gitu. Masalah. Nah, masalah ini merupakan jantung proyek penelitian. Jadi kesemuanya nanti teman-teman usahakan berawal dari masalah yang memang real dan tidak dibuat-buat. Masalah ini merupakan pusat aksial disebutannya semua upaya penelitian bergerak. Jadi dari masalah tersebut nantinya teman-teman bisa
melaksanakan dari rumusan masalah itu ya nantinya. Pertanyaan masalah harus disampaikan dengan ketepatan verbal yang sepenuhnya. Jadi antara pernyataannya yang ada di latar belakang, kemudian dengan rumusan masalah itu real nyata memang diperlukan. Kemudian masalah tersebut harus dipecah-pecah ke dalam subbab masalah ya. Nah, dari masalah yang ada di latar belakang, yang ada di pendahuluan di latar belakang, kemudian kita memecahnya itu berupa rumusan masalah tadi. Kemudian nyatakan sehingga kita dapat melihat dengan jelas tujuan dan arah dari keseluruhan upaya penelitian. Selain menulis rumusan masalah, kita perlu menulis namanya tujuan. Tujuan penelitian itu letaknya ada di bawah rumusan masalah ya. Jadi jelas nantinya tujuan kita itu mau kayak apa terkait masalah tersebut. Nah, masalah itu masalah yang harus bagaimana. Jadi masalah itu yang harus kita pilih itu yang pertama dari nilai penelitiannya, researchable-nya. Jadi dia punya kandungan. Contohnya kayak tadi, mau melihat karakteristik kecelakaan. Nah, karakteristiknya kayak apa? Jadi ada rohnya, nilai penelitiannya. Kemudian visibilitasnya juga dapat dan sesuai dengan kualifikasi peneliti. Jadi peneliti niatnya meneliti di ranah penelitian apa itu nyambung gitu ya. Karena kalau kita melaksanakan suatu penelitian yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kadang separuh hati akhirnya malah nggak dilaksanakan kayak gitu. Makanya di awal saya sudah ngomong, mantapkan dulu ranah penelitianmu itu apa kayak gitu. Nanti baru membuat topik penelitian yang muaranya nanti jadi judul penelitian. Dari mana masalah penelitian itu didapat? Jadi yang pertama, ini pengamatan dan pengalaman sehari-hari. Kadang ada masalah yang perlu dikaji ya. Kita bisa melihat dari kondisi sekitar, baca-baca berita di internet, itu bisa. Kemudian membaca. Nah, ini membaca literatur atau jurnal, laporan penelitian ataupun koran. Ini bisa. Selanjutnya menghadiri seminar, lokakarya, simposium atau diskusi. Jadi seminar itu enggak hanya seminar yang ada di Unitri aja ya. Teman-teman bisa main ke kampus lain juga atau ada seminar lewat Zoom kayak gitu boleh enggak apa-apa. Yang semuanya usahakan sesuai dengan ranah penelitian kita, minatnya di mana. Kadang juga masalah itu diperoleh dari pemuasan diri, curiosity atau kegelisahan diri itu bisa. Sebab gini, aduh ini di satu daerah ini kok kurang gini ya, kan harusnya seperti ini kalau menurut teori. Nah kayak gitu. Kadang kita ngomong-ngomong sama diri kita sendiri, itu nantinya bisa dijadikan satu masalah yang kita bisa menguatkan argumennya dengan mencari-cari jurnal atau berita lewat internet kayak gitu, bisa kayak gitu juga. Kemudian ada permintaan atau kebutuhan dari masyarakat pengguna. Kadang permintaan atau kebutuhan ini ada diskusi gitu ya, teman-teman. Jadi kemudian tercetus sebuah masalah tersebut, berpikir dan merenung. Ini juga bisa nantinya dapat pemikiran ya terkait tentang masalah. Kemudian dapat dari mimpi dan intuisi. Kadang dari mimpi juga bisa, karena kita sering memikirkan satu hal tersebut, akhirnya sampai ke bawah mimpi, kadang bisa kayak gitu. Konsultasi dengan senior atau pembimbing, nah ini yang paling penting. Jadi setiap kali kalian membuat suatu proposal ya, itu usahakan selalu konsultasi, kira-kira kerjaan kalian benar apa enggak, atau perlu ditambah, kayak gitu. Jadi konsultasi ini sangat penting, karena nantinya ini jadi tolok ukurnya, memudahkan kalian juga untuk mengambil mengambil hasil penelitiannya, kayak gitu.
Ini nanti ini lanjutan dari cara mengambil masalah. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Kemudian ini tips untuk mendapatkan topik atau masalah. Nggak jauh beda dari yang tadi ya. Jadi kegiatan penelitian itu harus didasarkan atas masalah yang akan dicari pemecahannya dengan melakukan satu penelitian. Nah, kadang masalah itu juga timbul karena adanya tantangan, kesangsian, ambiguity, halangan dan rintangan, kesenjangan antar fenomena itu juga bisa. Nah, kemudian kita juga bisa memilih ide atau topik yang orisinal, inovatif, atau mengandung unsur kebaruan, up to date. Namun kalau mau kebaruan ini ya, oh ya, masalah kebaruan. Kalau misalkan kita mau menggunakan up to date jurnal itu 5 tahun ke belakang ya. Kalau buku-buku itu biasanya kan sudah jadul kalau untuk sipil sendiri. Jadi kalau ada buku yang lama tahunnya itu biasanya peraturan-peraturan kayak gitu masih oke lah diterima. Tapi kalau misalkan jurnal usahakan 5 tahun ke belakang. Pun juga dengan data-data yang nantinya kalian ambil. Kadang kalau untuk penelitian kuantitatif deskriptif ini kan membutuhkan data dari suatu institusi atau stakeholder. Nah, itu menggunakan data 5 tahun ke belakang. Kalau misalkan kita penelitian di tahun 2022, berarti 5 tahun ke belakangnya kan sampai 2017 ya. Nah, itu data yang nantinya bisa kita gunakan. Kalau sebelumnya itu berarti sudah too old, usahakan jangan digunakan. Jadi mending cari yang lain. Kayak gitu. Nah, untuk topik penelitian yang perlu dipilih nanti juga bisa dibaca sendiri. Saya rasa ini masih sama dengan sebelumnya. Nah, kita masuk ke judul ini aja ya. Jadi, judul itu harus dirumuskan secara jelas hingga nantinya dapat menggambarkan terkait sifat dan jenis penelitian, kemudian objek yang diteliti, subjek yang diteliti. Jadi objeknya apa? Misalkan kayak tadi ada fly ash, ada campuran aspal, kemudian ada kuat tekan. Berarti kan itu objeknya ada di fly ash sama aspalnya ya campurannya. Nah, subjeknya kita mau melihat di kuat tekannya. Jadi kalau misalkan satu campuran aspal itu ditambah dengan fly ash, itu nanti kuat tekannya seperti apa kayak gitu. Selanjutnya lokasi atau daerah penelitian. Nah, kalau untuk lokasi atau daerah penelitian, saya sarankan untuk penulisannya, untuk penjabarannya itu ditulis di bab 3 saja, biar untuk judulmu itu tidak terlalu panjang. Jadi diingat-ingat, kalau membuat suatu judul itu maksimal penulisan sampai 14 kata, 13 sampai 14 kata. Jadi nggak banyak-banyak. Kalau lebih dari itu nanti terlalu banyak, ada sampai 3 itu ya, 3 alinea gitu kan ya. Kok 3 alinea? Apa sih? 3 ini loh, 3 garis. Ya, ada sampai 3 garis. Jadi usahakan nanti teman-teman menggunakan sampai 14 kata. Ini kata ya. Jadi kalau kayak gini, satu kayak gini namanya kata. Kalau lengkap seperti ini namanya kalimat. Dibedakan ya, 14 kata. Biasanya yang digunakan segitu aja. Jadi untuk menghindari terlalu panjang, lokasi atau daerah penelitian ini ditulis di bab 3. Kemudian tahun atau waktu terjadinya peristiwa, ini juga dibahas di bab 3. Kemudian spesifik dan ringkas. Jadi dari judul tersebut itu sudah jelas variabelnya, subjek objek penelitiannya itu apa. Rohnya kan di situ ya. Jadi subjek atau objek atau subjek penelitian ini biasa disebut kalau di judul itu namanya variabel. Variabel nanti kita akan bahas di belakang. Selanjutnya tetap mampu menunjukkan secara umum topik yang diteliti. Jadi dari adanya variabel penelitian tersebut, orang tuh yang baca, oh ini mau melihat penambahan fly ash terhadap campuran aspal. Nah, kemudian dia mau melihat di kuat tekannya, kayak gitu. Jadi dari 3 variabel itu wis kebaca gitu loh.
Jadi nggak terlalu panjang, tapi dia sudah ngena, nanti isi terkait penelitian itu akan bahas terkait ini. Nah, ini bagian-bagian judul harus konsis, singkat, kemudian menggambarkan permasalahan utama yang diangkat. Terus beberapa reviewer ini menyarankan untuk tidak lebih dari 20 kata. Kalau 20, normalnya kalau sekarang pembuatan jurnal itu terlalu panjang, 20. Seringnya kalau membuat jurnal itu cuma sampai 14 kalimat. 14 kata, ya sampai 14 kata aja. Nggak sampai 20, ini kebanyakan kalau 20. Jadi diralat ya ini ya. Dibuat sampai 14 aja lebih amannya seperti itu. Jadi ini bagian dari judul, sudah ngulang yang contoh yang saya berikan tadi di depan. Apalagi ya? Oh ya, kan outputnya nanti kalau mahasiswa Unitri dari skripsi itu kan wajib membuat jurnal kan ya. Nah, berkaitan dengan jurnal, usahakan nanti teman-teman ini membuat judul itu yang nggak sama dengan skripsimu. Gitu. Jadi kiat-kiatnya nanti bagaimana saya jelaskan di belakang pas waktu setelah pembuatan bab 3 gitu aja ya. Jadi nanti ingatkan saya biar nantinya jurnal yang kalian buat itu lebih bagus ya, lebih ngena daripada hanya sekedar copy paste dari skripsimu gitu. Karena kalau sama dengan judul yang ada di skripsi, yang rugi kalian. Kan kalian biasanya membuat rumusan masalah itu kan ada 2 atau enggak sampai 3 rumusan masalah. Nah, kalau 2 sampai 3 rumusan masalah itu harusnya bisa jadi 2 sampai 3 judul untuk satu jurnal. Karena jurnal itu bahasnya itu per rumusan masalah. Usahakan yang dikeluarkan per rumusan masalah. Karena kalau semua yang kamu keluarkan sekali buat jurnal, yang rugi kalian. Harusnya bisa jadi 3 jurnal, hanya jadi 1 jurnal. Kan capek kerjanya ya, gitu. Jadi usahakan buatnya bisa sampai 3 jurnal. Nanti caranya gimana buat judul di jurnal, saya bantu di belakang. Nah, ini ada contoh-contoh judul, tapi ini contohnya tentang itu ya, pendidikan. Kalau untuk contoh judul murninya sama seperti yang saya berikan tadi. Jadi kalau dia ingin menganalisis hubungan, kalau hubungan nanti pakai uji korelasi. Uji korelasi ini statistiknya itu berarti di cirinya menggunakan kata dengan. Kalau untuk terhadap ini berarti nanti pakai uji regresi, dia mau lihat pengaruhnya. Selanjutnya untuk uji korelasi dan regresi pasti ada penyambungnya dan kayak gitu. Selanjutnya objek penelitian. Nah, kalau objek penelitian seperti yang tadi saya contohkan, ada fly ash, campuran aspal, dan juga yang terakhir adalah kuat tekannya. Nah, ini untuk kuat tekan itu masuk di subjek penelitian. Jadi untuk objeknya fly ash sama campuran aspal, subjeknya ada di tadi kuat tekannya kayak gitu. Kemudian untuk lokasi penelitian ini nanti bisa dibahas di bab 3. Tahun terjadinya kegiatan juga kalau di cover skripsi kan biasanya terakhir kita mengumpulkan skripsinya kapan gitu ya, tapi nggak mesti untuk tahun pelaksanaan kegiatannya. Jadi akan selalu ditulis di bab 3. Nanti pengambilan datanya itu dari bulan atau tahun sekian sampai tahun sekian ya digunakan. Nah, ini yang terakhir, nanti teman-teman bisa membuat kelompok untuk diskusi. Nah, bahan diskusinya ini nanti terkait variabel penelitian. Jadi coba baca-baca jurnal, kemudian variabel penelitian apa yang kiranya cocok, terus sambil dicoret-coret ya, sambil buat judul kayak gitu. Kira-kira ini ada yang sudah ada judul belum? Ada yang sudah punya judul? Oh, ada yang sudah. Oke. Belum, Bu. Oke, ini saya stop. Ya, saya buka sesi tanya jawab.
Silahkan yang mau bertanya. Yuk, terkait judul penelitian atau mau sharing terkait judulnya boleh. Silakan tentang judul penelitian atau ada yang masih bingung gimana sih Ibu ini contoh judulnya saya kok masih bingung kayak gitu. Boleh enggak apa-apa, silakan. Kalau masih belum mantep terkait contoh yang saya berikan tadi. Ini ngomong-ngomong suara saya masuk kan ya? Saya dari tadi Dengar, Bu. Dengar, Bu. Masuk, Bu. Kedengaran kan ya? Iya. Iya, Bu. Iya. Ishak mungkin itu suaranya apa namanya? Speakernya mungkin yang agak error itu, Ishak. Ini HP-nya lagi Itu enggak suaranya? Oh, kamu pakai laptop? tidak, Bu. HP yang lagi tidak mendukung. Oke, baik. Ya udah. Ya berarti bukan salah saya ya. Oke. Ya, Bu. Nah, silakan. Atau Bu, ada saya mau yang bertanya, Bu. Oke, silakan. Silakan, Mus. Ini kan untuk pembuatan judul ya, Bu. Pada saat kita mengajukan judul itu, kita sudah menentukan lokasinya, Bu, atau gimana? Oh, pada saat kita membuat judul. Nggak wajib Mus. Jadi untuk lokasi itu nanti kan ini kan masih metode penelitian ya, jadi belum mantep nanti untuk tempatnya di mana. Tapi yang jelas dimantapkan cara membuat latar belakangnya dulu aja. Kamu membuat suatu judul itu gara-gara apa sih? Kayak gitu. Itu yang saya garis bawahi aja. Jadi kalau untuk tempat silakan nanti dikira-kira maunya tempatnya di mana gitu. Nanti kalau misalkan dilanjutkan untuk penelitian, jadi bisa dilanjutkan, disesuaikan untuk tempatnya. Oh ya, Bu, karena kebetulan saya ada di tempat PKL atau tempat magang, Bu, di Gondang Legi, Bu. Oh, Gondang Legi, ya boleh. Iya, Bu. Kamu niatnya mau ngambil tentang judul apa ranah penelitian, Mus? Untuk sekarang, Bu, saya merencanakan di bagian keairan, Bu. Oh iya, oke ya, keairan. Boleh, enggak apa-apa. Yang penting nanti dikuatkan di latar belakangnya dulu sama apa namanya? Ya, nanti jadi judul jadi itu dikuatkan di latar belakang masalahnya. Kenapa sih kamu ngambil judul tersebut? Gitu. Itu ya. Ya, Bu. Jadi untuk sekarang lokasinya belum terlalu ini ya, Bu. Iya. Belum belum diberi juga enggak apa-apa. Oh, ya. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Untuk yang lain silakan. Terkait judul penelitian ini. Atau masih ada yang bingung gimana sih caranya mensubstitusi, mengcombine suatu judul kayak gitu? Masih ada yang bingung kah? Atau ada yang masih bingung cara melihat jurnal? Bu, saya mau bertanya lagi, Bu. Oke, silakan. Jadi, saya masih agak bingung, Bu, untuk pembuatan judul. Jadi dengan kita membaca beberapa jurnal itu, nanti dari situ kita bisa ini ya, Bu, mengambil menemukan judul dan juga nanti untuk bisa tahu membuat susun isinya itu ya, Bu. Di jurnal. Jadi kalau nantinya kita membahas suatu jurnal ya, itu kan nanti di sana ada rohnya, ada variabelnya namanya subjek objek tadi. Nah, kita bisa menggunakan salah satunya kemudian dicampur dengan salah satu milik jurnal yang lain juga kayak gitu. Jadi nanti ada keterbaruan. Saya beri contoh ya. Ini sambil searching jurnal. Mungkin kalau untuk yang di jurnal keairan di apa ya scholarnya ya. Saya kasih contoh yang terkait tentang jalan aja ya. Jadi biar biar lebih mudah tentang apa ya. Jurnal terkait tentang jalan. Sebentar.
Jurnal transportasi. Nah, misalkan saya ngambil di sini, saya ngambil di Unpar ya. Ada banyak jurnal itu. Jadi kalau namanya jurnal yang memang benar-benar jurnal, dia biasanya ada kop penulisannya. Jadi dia apa namanya, bukan jurnal abal-abal gitu. Karena kalau kita misalkan ngambilnya dari apa sih yang biasanya itu. Nah, ini sih bahas ini dulu. Kalau jurnal plagiat itu biasanya tidak ada kopnya. Nah, ini misalkan ini kan tentang fasilitas pejalan kaki ya. Di sini pemenuhan standar teknis fasilitas pejalan kaki kawasan sentral Basinis Distrik Jakarta. Nah, kita ini bahasnya cuma satu variabel. Fokusnya di apa? Standar teknis fasilitas pejalan kaki. Kayak gitu. Ini bahasnya cuma satu variabel. Jadi dia hanya bahas objek tok. Tidak ada apa namanya subjeknya ya. Oh, subjeknya ada di ini tempatnya, kawasan ini. Jadi dia hanya membahas terkait fasilitas pejalan kaki di kawasan sentral Basinis ini. Kayak gitu. Kemudian modulus resilient campuran beraspal modifikasi polimer ACWC menggunakan filler gipsum. Jadi di sini dia mau melihat campuran aspal. Ini kalau modulus resilient ini cara ngitungnya ya. Jadi kita fokusnya di sini. Campuran aspal ini dimodifikasi menggunakan polimer ACWC ini dengan ditambahkan si filler gipsum. Jadi di sini fokusnya itu ada dua, campuran aspal yang dimodifikasi polimer ACWC dicampur dengan filler gipsum. Yang sekarang saya carikan yang sejenis ya. Transportasi perli. Standar teknis. Mana ya? Ini kok enggak ada yang sejenis. Ini ada tentang geometrik jalan. Tentang kecelakaan lalu lintas. Buka dulu. View all issue. Jadi kalau mencari seperti ini memang harus satu-satu, harus banyak baca, jadi harus sabar. Bentar. Nah, ini tadi kan sudah ada contohnya. Ini mau melihat tentang geometrik jalan. Yang terkait tentang jalan lagi, misalkan yang tentang kecelakaan lalu lintas ya. Oke, sebentar. Kita sepertinya perlu cari untuk yang lain. Tadi sudah ada geometrik jalan. Basis
Kita coba gunakan pakai yang ini. Ini langsung buka. Jadi yang tadi kan ada, nggak kelihatan. Jadi untuk yang tadi itu kan ada ini ya, saya ngambilnya fokusnya ke geometriknya, ini objeknya, subjeknya ke kecelakaan lalu lintas ya. Ini ada judul jurnalnya. Kemudian kalau untuk yang ini, mana sih? Nah, kalau untuk yang ini mau melihat tingkat kecelakaan lalu lintasnya. Jadi dari keduanya kita bisa membuat judul seperti ini. Sebentar. Yang belum nge-mute, di-mute dulu suaranya. Nah, tadi kan ada geometrik, terus kemudian ada sama apa ini tadi? Ini tulisan saya kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Geometrik sama tingkat kecelakaan lalu lintas. Sebentar. Kecelakaan lalu lintas. Nah, dari keduanya ini kita bisa melihat analisisnya, lebih ke analisisnya atau studinya. Analisis geometrik dan tingkat kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Noyo Malang, misalkan gitu ya. Nah, ini bisa jadi judul seperti ini. Ini tulisan saya kelihatan enggak? Nggak kelihatan, Bu. Oke, Tulisannya baik. nggak kelihatan. Oke. Jadi saya tak stop dulu. Tadi kan sudah ada judul 2 tadi ya, fokusnya dari jurnalnya. Saya share lagi. Nah, jurnalnya saya ngambil yang ini, pengaruh geometrik jalan. Jadi ini kan fokusnya ke geometriknya ya, terhadap kecelakaannya. Kemudian untuk yang satunya itu terkait yang ini, tingkat kecelakaan lalu lintasnya. Jadi melihatnya ada dua variabel, tingkat kecelakaan lalu lintas dan geometrik jalan. Ini bisa jadi judul seperti ini. Nah, ini tadi kan geometrik sama tingkat kecelakaan lintas itu bisa jadi jalan seperti ini, bisa jadi judul seperti ini. Analisis geometrik dan tingkat kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan di Noyo Malang, misalkan seperti ini. Ini bisa. Nah, gimana caranya melihat judulmu itu plagiasi atau enggak? Ini tinggal di copy saja. Kita fokus di sini ya. Tinggal di Ctrl C, saya stop share. Saya share lagi di ini misalkan. Ya, kita cek di Google. Nah, kita masukkan judulnya kita tadi di copy paste, kita cek.
Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti judulmu ini masih termasuk terbaru. Kayak gitu. Suara saya masuk enggak? Dengar ya? Oke, jadi kalau seperti ini, judul... Jadi kalau seperti ini, tidak ada ya yang sama. Ini judulmu masih baru. Keterbaruannya dapat. Karena memang dari sananya kan kamu menggabungkan antara geometrik, variabel geometrik dengan tingkat kecelakaannya. Kayak gitu. Itu bisa dianggap baru di judul. Jadi caranya kayak gitu ya, mix and match variabel. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait judul, silakan. Silakan. Kalau ada yang ingin tanya lagi, cara membuat judul. Jadi kalau misalkan misalkan saya mengomentari nantinya terkait judul-judulmu, judul ini plagiasi, judul ini plagiasi. Berarti saya cek di Google itu memang sama dengan judul yang jurnal sebelumnya. Kamu nggak mencoba membuat hal yang baru, kayak gitu. Makanya itu saya ngomong plagiasi. Dan plagiasi itu haram, nggak boleh. Karena kalau misalkan nanti sudah dibuat ya, kalian juga sudah melaksanakan penelitian, filemu itu diunggah dan sama, dan sebelumnya kan sudah ada. Nah, itu nantinya kamu yang kena. Kayak gitu. Kan kerja 2 kali. Pun juga sekarang kan sebelum ujian proposal dan juga sebelum ujian skripsi ya, wajib cek plagiasi. Kayak gitu. Tujuannya biar nggak tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, misalkan kamu cara membuat judulnya tadi kan seperti itu. Untuk isiannya, latar belakang dan seterusnya, ini tapi kalian wajib membuat versinya kalian ya, karena tempatnya juga sudah berbeda. Kemudian untuk pembuatan latar belakang otomatis kan juga harus berbeda kayak gitu. Nggak boleh sama dengan jurnal sebelumnya juga. Jadi kalian harus tetap modifikasi isinya. Kalau misalkan yang sebelumnya, contohnya ngambilnya dari ASTO, misalkan kayak gitu untuk rujukannya, kalian harus update lagi, cari buku yang misalkan lebih bagus atau misalkan cari jurnal internasional kayak gitu. Jadi biar nggak sama isinya semua. Gitu. Gimana, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan terkait judul. Jadi susah-susah gampang ya namanya metode penelitian. Kalau misalkan kita sering baca, telaten, pasti bisa selesai. Tapi kalau malas baca itu yang susah. Karena kalau kitanya malas baca ya nggak bisa jadi. Ini soalnya berhubungan dengan tulisan. Gimana? Teman-teman yang lain sudah? Sudahkah? Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan. Kan tadi yang dari geometri jalan sama tingkat kecelakaan kan kalau digabung sudah menjadi satu judul tadi yang analisisnya, Pak. Ya, Bu. Terus untuk ketika nanti kita membuat isi dan latar belakangnya itu, apakah bisa kita melihat juga ke jurnal yang judulnya itu sama seperti tingkat kecelakaan atau geometri itu, Bu? Sebagai patokan gitu. Apakah boleh juga? Ya, boleh saya ngomong, boleh, namun prinsipnya kita merujuk, caranya ya, namanya kita merujuk. Kalau kita membuat rujukan, misalkan yang nulis Mus Mulyadi ya, nah misalkan ditulisannya seperti ini, tak kasih contoh lagi yang jurnalnya tadi. Nah, di sini kan tertulis, pasti ada latar belakangnya. Nah, pendahuluan, misalkan seperti ini. Dia kan di sini nulis, misalkan ini aja ya, dari definisi ini. Dari definisi di atas,
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tak diduga dan tidak diharapkan terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lain dan mengakibatkan kerusakan serta timbulnya korban manusia. Ini bisa mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Nah, si penulis menulis di jurnalnya kan seperti ini. Nah, kamu sebagai pembaca bukan copy paste, tapi kamu membaca ini, kamu nyampeknya, pahamnya apa, itu yang kamu tulis. Misal, dari bacaan ini saya pahamnya kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang terjadi di jalan raya yang melibatkan korban manusia yang nantinya korban tersebut mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Nah, ini kan sudah versinya saya, jadi it's okay buat saya. Ini nantinya tidak terjadi plagiasi, kayak gitu. Cara meminimalisir namanya plagiasi. Setiap kali kamu membaca jurnal ataupun buku, jangan sama persis. Itu caranya. Gitu ya. Jadi kalau kamu mau ngambil dari jurnal yang sebelumnya, boleh, saya katakan boleh. Namun isinya harus versi kamu. Karena kamu nanti kan nulis skripsi, jurnal itu kan versinya kamu ya, bukan versinya orang lain ya. Kalau versinya orang lain itu pasti copy paste. Kayak gitu. Itu dari saya. Gimana? Sudah nyampe, Mus? Sudah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, untuk yang lain, teman-teman yang lain silakan. Jadi prinsipnya mengutip itu kayak gitu. Kemudian di belakangnya bisa kamu tulis dari jurnal yang kamu baca, atau kalau memang sudah versimu, kan kayak tadi kan kutip penjelasannya, pengertiannya tentang kecelakaan lalu lintas kan sudah versimu. Itu tidak perlu nambah kutipan juga enggak apa-apa. Kayak gitu. Itu ya, itu terkait kutipan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi terkait judul, kemudian mix and match modifikasi terkait judul tadi, saya lanjutkan ke tata tulis ya. Ini terkait penulisan daftar rujukan. Jadi penulisan daftar rujukan itu ada banyak. Ini yang jadul. Kalau sekarang kan kita harus pakai Mendeley ya, software Mendeley. Nanti kalau misalkan teman-teman minggu depan kita menggunakan software Mendeley tersebut, usahakan kalau yang belum ada laptop pinjam ke temennya ya. Nanti diinstal software Mendeley-nya. Nanti saya unggah di Google Classroom. Silakan diinstal. Kemudian kita coba nanti menggunakan Mendeley tersebut. Nah, penulisan daftar rujukan ini yang jadul saya ngambil di buku pedoman penulisan karya ilmiah ya. Ini punyanya UM kampus sebelah. Nah, secara garis besar pedoman penulisan karya ilmiah itu secara berturut-turut rujukannya itu meliputi yang pertama nama penulis, tahun penerbit, kemudian judul dari jurnal ataupun buku, selanjutnya kota tempat penerbitan dan nama penerbit. Ini secara garis besar isinya seperti ini. Nah, untuk contoh penulisannya itu ada banyak. Ini nanti sampai Z, silakan baca sendiri. Mulai dari buku, kemudian artikel, kemudian ada penggambilan jurnal, ada yang jurnal juga kayak gitu, atau yang ngambil semacam berita dari internet, itu nanti juga ada di sini. Nanti silakan coba dibaca. Ini nanti sampai Z. Nah, ini untuk cara penulisan buku ya. Saya yang dapat yang dari rujukan buku. Misalkan ada dua penulis, ada Alvenson M dan Skolberg K.
Nah, ini ada dua penulis ya, penulisannya seperti ini. Namanya itu wajib dibalik. Jadi ini kemarin ada di kelas sebelah, namanya ini Denny ya. Jadi namanya si mahasiswanya Obi John Hendrik Dimara. Jadi ada 4 kata. Kalau 4 kata, ini yang paling terakhir Dimaranya ditulis dulu, baru nantinya nama depan, tengah, dan yang ketiga, yang kedua dan ketiga. Obi John Hendrik. Baru seperti itu. Pokoknya nama terakhir itu wajib ditulis di awal. Baru nanti nama depan, nama tengah, dan nama yang ketiga. Ini kalau 4 kata. Kalau 2 gimana, Bu? Seperti ini. Nama aslinya adalah Denny Wahyudi. Dia nantinya tinggal dibalik Wahyudi Denny. Kemudian ini enggak ada tanda kurungnya ya, langsung tahunnya. Tahun penulisan bukunya, titik, judul buku. Judul bukunya apa? Selanjutnya titik, tempat terbitnya, misalkan Malang. Selanjutnya penerbitnya namanya apa? Misalkan Unitri Press. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan di sini, kalau yang di kelas ini aja ya, saya beri contoh. Kita hapus. Ada Mus Mulyadi Retang. Ini retangnya dulu, kemudian koma, Mus Mulyadi. Seperti ini nulisnya. Kebetulan kalau nulisnya satu, nanti langsung titik kayak gini ya. Tapi kalau ada 2 penulis, ini kita beri koma, dan misalkan sama Febianto Pati, nulisnya Pati, koma, Febianto. Nah, kayak gini, titik, baru tahun. Itu ya. Nah, kemudian ini ada 2 versi ya. Ini yang versi panjang. Ada yang menyingkat. Kalau disingkat berarti nantinya retang, koma, M, titik, M, titik, baru koma. Karena ini ada 2. Dan Pati, koma, P, titik, baru tahun 2022 misalkan. Nah, kayak gitu. Nah, untuk versi panjang ini biasa digunakan saat penulisan daftar rujukan. Jadi setelah bab 5 kesimpulan daftar rujukan biasanya nulisnya versi panjang. Tapi kalau misalkan versi pendeknya ini kan ada singkatan ini ya. Ini biasa digunakan saat kita menulis kutipan yang ada di bab 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Biasanya digunakan di situ. Sampai bab 4 ya. Kalau bab 5 kesimpulan dan saran kan tidak boleh memunculkan yang namanya rujukan. Jadi harus versinya kita, kesimpulan dan saran. Jadi biasanya ini tulis kalau untuk yang versi pendek ini di bab 1 sampai bab 4. Tapi kalau yang versi panjang ini biasanya di daftar rujukan. Kayak gitu. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait ini penulisan rujukan dulu. Kadang soalnya berkali-kali ya mahasiswa yang konsultasi ke saya, entah sayanya yang ngajar metode penelitian atau enggak, dia selalu bingung gimana sih Bu caranya menulis daftar rujukan, ujung-ujungnya kayak gitu. Padahal kan harusnya dia sebelum konsultasi atau sebelum konsultasi ya itu harus mempersiapkan dulu kerjaannya kan, harusnya kayak gitu, sambil buka-buka buku metode penelitian kah atau gimana. Nah ini enggak, akhirnya ujung-ujungnya saya yang benerin. Jadi usahakan jangan seperti itu ya. Kalau sudah levelnya masuk ke ranah penulisan skripsi, itu kalian harus sudah menguasai karena sudah lulus kan metode penelitiannya kayak gitu. Jadi ini sudah harus paham, harusnya seperti itu. Sampai di sini ada yang bingung terkait pembolak-balikan nama ini? Nggak ada? Oke.
Jadi nanti kalau misalkan ini kan secara manualnya ya, dulunya seperti ini. Kalau sekarang kan pakai software Mendeley. Kalau pakai software Mendeley itu nanti teman-teman tinggal memasukkan nama-nama ini, kemudian secara otomatis kalau kita klik reference bibliografi nanti akan muncul langsung seperti itu. Nah, caranya gimana nanti kita bahas di minggu depan, kayaknya untuk sekarang nggak bisa selesai. Gitu, ini sudah 4:30. Oke, jadi ini ya. Nanti ini sampai Z. Nanti silakan dibaca. Ini nanti ada rujukan juga kalau misalkan ngambil dari skripsi, tesis, disertasi, cara nulisnya gimana. Kemudian di sini juga ada yang dari internet. Ini artikel yang ada dari internet. Terus kemudian ada apa namanya? Ini dari surat elektronik, berarti dari apa Gmail kayak gitu ya nantinya ya. Ini makalah yang diseminarkan gitu. Di situ ada. Nah, kita masuk ke penulisan tabel. Sini ya, masuk ke penulisan tabel. Nah, tabel sendiri kan contohnya seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan kita apa namanya nulis tabel, kan biasanya tak tulis di bawahnya ya. Kita insert, kemudian tabel, kan di sini kayak gini. Nah, ini normalnya tabel yang kita gunakan. Tapi kalau misalkan kita membuat menulisnya di skripsi atau menulisnya di jurnal, ini agak sedikit berbeda. Saya tulis nomor, kemudian uraian kegiatan, kemudian jumlah surveyor, kan saya seperti ini ya. Nah, untuk fontnya, ukuran font, ini biasanya langsung 12 ya di sini ya, kelihatan ya 12 yang saya gunakan. Nah, kalau misalkan untuk skripsi dan jurnal, biasanya yang digunakan adalah fontnya 11 dengan jenisnya Times New Roman yang digunakan. Ini pakai Times New Roman ini. Kayak gitu. Jadi Times New Roman 11 yang sering digunakan. Terus kemudian kita bold, kemudian kita taruh di tengah. Kayak gitu. Nah, ini kan terlalu panjang untuk nomornya, jadi terus gini. Nah, setelah itu kita bold lagi ke semuanya, bold seluruhan ya, berarti di sini yang di bold. Tempatnya untuk penempatan itu bukan rata kiri seperti ini, tapi rata tengah. Nah, kayak gitu. Harus rata tengah. Sesudah ini baru kita editing lagi karena untuk penulisan di jurnal dan deskripsi itu tidak memerlukan garis vertikal tapi hanya membutuhkan garis horizontal, garis yang tidur ya. Yang ini dari kiri ke kanan ini, bukan yang atas bawah. Mainnya di sini, di kotak ini yang di border and shading. Kemudian kita hilangkan garisnya. Kayak gini. Ini yang digunakan. Nah, sesudah ini kita harus cek juga paragraf yang digunakan. Kita wajib menggunakan line spacing-nya kita pakai single. Ini wajib single. Selanjutnya before after-nya kita buat 0. Kayak gitu. Before after-nya buat 0. Karena ini kalau misalkan diisi 6 kayak gini, nanti akan beda tampilannya. Ini untuk penulisan tabel isiannya ya. Selesai sampai di sini. Kemudian kita perlu nulis nama tabel, kan sama kayak ini ya. Nama tabel misalkan tabel 2.2 uraian kegiatan. Kan seperti ini. Nah, ini kan juga pakai fontnya 12 ukurannya, pakai Times New Roman 12. Kita ganti pakai Times New Roman 11. Kemudian kita bold juga, kita taruh tengah. Selanjutnya untuk paragrafnya line spacing-nya kita gunakan 1,5 agar ada jarak antara tabel utama dengan nama. Kayak gitu ya. Ini wajib untuk penulisannya.
Ini wajib untuk penulisannya. Kemudian penulisan sumber. Sumber ini wajib ada tulisannya. Apa namanya, sumber pengambilan datanya ya. Sumbernya dari mana kayak gitu. Sumber misalkan data hasil penelitian. Nah, seperti ini. Ini juga menggunakan Times New Roman 11 dengan di bold dan dibuat miring. Selanjutnya taruh di tengah. Terus untuk apa namanya, bagian bawahnya ini juga menggunakan 1,5 agar ada jarak antara tabel dengan paragraf yang ada di bawahnya. Ini misalkan pakai paragraf ya, sama seperti yang di atas. Nah, ini kan ada jaraknya ya. Nah, kalau kita misalkan menggunakan apa namanya, tidak menggunakan single, yang ini sumbernya ini menggunakan single, nanti akan kelihatan sini akan jadi satu kayak gini. Tapi kalau kita pakai 1,5, nanti akan kelihatan mana bagian dari tabel, mana yang ikut paragraf selanjutnya. Kayak gitu. Ini wajib ya teman-teman ya untuk penulisannya tabel. Nah, mungkin ini yang kelupaan saya bahas. Jadi kalau misalkan kalian nulis tabel itu ada di bab 1 seperti ini nanti depannya kan tulisannya 1. Terus yang belakangnya ini merupakan urutan pembuatan tabel. Kalau ini 1.1 berarti 1.2 berarti tabel yang ditulis di bab 1 dengan urutan penulisan yang kedua. Dia ada tabel kedua, sebelumnya ada tabel 1. Kayak gitu. Kalau untuk yang ini 2.2 berarti dia si tabel ini nulisnya di bab 2 dengan urutan tabel yang kedua. Di atasnya sudah ada tabel yang pertama. Jadi jangan sampai nulisnya cuma tabel 2, tabel 3, jangan sampai seperti itu ya. Jadi tempatnya itu juga harus jelas. Sebab kenapa? Teman-teman nanti mahasiswa wajib menulis daftar apa namanya? Daftar isi yang terkait tentang tabel. Jadi daftar tabel itu ada. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Jadi di sini harus jelas. Untuk tabel urutannya keberapa, gambarnya juga nanti kayak gitu. Sampai di sini untuk penulisan tabel ada yang mau tanya, silahkan. Saya buka sesi tanya jawab. Ada? Paham, Bu. Oh, sudah paham. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk penulisan paragraf. Nah, ini kebetulan sudah saya tulis paragraf. Paragraf untuk yang pertama kita nulis bab 1 pendahuluan ya, biasanya seperti itu. Nah, untuk bab 1 ini tidak boleh pakai angka biasa, tapi pakai angka Romawi, selalu seperti itu. Jadi nanti kalau bab 1, bab 2, seperti ini, bab 3, kayak gitu, bab 4, bab 4 jadi seperti ini ya. Jadi kayak gitu ya. Nanti nulisnya wajib Romawi. Kemudian enggak cuma seperti ini, tapi kita bold. Kita pakai Times New Roman apa namanya 12, line spacingnya ini pakai bukan single ya, pakai 1,5 ya. Harusnya kayak gitu. Kayak 1,5. Kemudian untuk penulisan latar belakang. Latar belakang kalau versi saya seringnya menggunakan penomoran subbabnya menggunakan A kalau saya. Tapi kalau teman-teman misalkan mau menggunakan untuk penomoran subbab yang lain silahkan. Ini patokannya. Jadi A, kemudian 1, pakai A kecil, 1 tutup kurung, A tutup kurung, 1.1, A.1 dan seterusnya. Nanti silahkan mengikuti. Saya rasa dengan melihat ini nanti bisa mengira-ngira ya kayak gitu. Nah, kenapa kalau saya tidak menggunakan apa namanya paragraf, Romawi? Karena di sini sudah Romawi. Sebentar. Ramai sekali ya di sini, sebentar ya. Oke. Jadi kenapa saya di sini menggunakan abjad A?
Karena di sini sudah Romawi, jadi saya menghindari hal tersebut. Saya biasanya nulisnya kayak gitu. Tapi terserah sih dengan pembimbing nanti mengarahkannya seperti apa. Yang jelas pagu penulisan itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini perlu digarisbawahi, sebab beberapa yang konsultasi ke saya itu seringnya timpang. Di sini sudah nulis angka 1, kemudian memunculkan angka 1. Kayak di sini ya, misalkan ini sudah nulis 1 ya. Kayak ini sudah 1. Di bawahnya nulis angka 1 lagi. Harusnya kan A, B, C, dan seterusnya ya. Nulisnya huruf yang abjad. Kayak gitu. Nah, kemudian latar belakang. Kita perlu nulisnya kan paragraf ya. Setelah penulisan latar belakang, ini kan nulisnya paragraf. Ini juga pakai spacingnya 1,5 gitu. Selain di tabel pakai single, tapi kalau untuk penulisan latar belakang, kemudian penjelasan uraian kayak gini, ini selalu pakai 1,5 kayak gitu. Nah, ini untuk paragraf itu kan dicirikan dengan ada kalimat yang menjorok ke dalam ya, biasanya sekitar 1 cm. Kemudian untuk bagian bawahnya akan lurus dengan subbab di atasnya ini. Penomoran subbab di atasnya. Kayak gini ya teman-teman ya. Nanti kalau nulis. Nah, kadang di bawah subbab yang besar ini saya bilang subbab besar karena intinya di bawahnya itu kadang menjelaskan, ada penjelasan lagi, dia muncul subbab ya. Nah, ini ngomongnya apa ya, subbab. Jadi di bawahnya subbab besar itu muncul angka urutan juga. Nah, ini diurutkan dengan subbab yang besar. Jadi enggak kok kadang nulisnya kayak gini, semakin ke dalam kayak gini, enggak, tapi tetap lurus di sini. Kayak gini ya, tetap lurus kayak gini. Penulisannya pun sama nantinya. Kayak gitu. Ini saya tekankan kenapa? Karena suatu skripsi itu maksimal penulisan sekitar 75 sampai 80 halaman. Itu sampai bab 5. Jadi kalau untuk tanpa daftar pustaka dan lampiran loh ya, itu sampai 80 halaman. Dengan kita mensiasati penulisan tabel, kemudian penulisan paragraf seperti ini nantinya mengurangi halaman tersebut gitu biar nggak banyak-banyak. Diingat-ingat ya, skripsi itu tebalnya halamannya 75 sampai 80 halaman saja. Nggak boleh sampai 100 sekian itu. Jadi bab 5-nya terakhir sampai 110 misalkan. Itu terlalu banyak. Jadi jangan banyak-banyak gitu. Jadi fokusnya harus jelas. Selanjutnya penulisan gambar. Gambar ini ukurannya wajib 5x5. Kalau kita klik gambar ini, kemudian kita lihat di bagian formatnya, di sini ada sekitar 5 ya, sudah 5 cm 5 cm. Ini anggap saja sudah sekitar 5x5, enggak apa-apa. Oh, yang penting ini masih 5, sekian gitu, enggak apa-apa seperti ini. Terus penulisannya sama dengan yang di tabel, cuma kalau yang tabel kan tabel 1.2, 1.1 dan seterusnya. Kalau ini gambar. Jadi jelas nulisnya di bab berapa dan urutannya ke berapa, kemudian untuk sumbernya. Nah, ini ditulisnya menggunakan line spacing-nya single. Dengan before after-nya di spacing adalah 0. Kayak gitu. Dah, ini aja terkait tata tulis. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Saya buka sesi tanya jawab. Ini saya stop share ya. Oke. Agak banyak ya. Sampai kerenggosan. 2 jam nggak kerasa. Hampir 2 jam ini. Silakan teman-teman kalau mau ada yang bertanya terkait tata tulis. Yuk, ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah capek ya teman-teman ya. Jadi memang metode penelitian itu agak susah-susah gampang dengerin kayak gini loh yang buat ngantuk gitu.
Tapi ya gimana lagi, ini memang tuntutan, jadi nanti teman-teman harus mengaplikasikannya dalam bentuk skripsi. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Ini yang masih bertahan ada Mus Mulyadi, Melani, Febianto, Agustinho, yang lain nggak tahu kemana. Oh, ada Ali Sofian juga. Ini masih bertahan. Yang lain nggak tahu kemana, Bu. Nggak tahu. Gimana, ayo teman-teman? Silakan yang mau tanya. Bu, saya mau nanya, Bu. Oke, silakan Ali. Ya, terkait sama judul yang tadi yang dijelaskan sama Ibu, bahwasannya kan ini masih pembahasannya tentang latar belakang ya, Bu. Masih belum tahap penelitiannya di lapangan itu seperti apa. Jadi yang mau saya tanyakan, seumpamanya kalau judulnya udah ditentukan sama latar belakangnya udah selesai. Ketika kita udah di lapangan, penelitian itu tidak sesuai dengan judul tersebut, apakah kita bisa merubah dari judul tersebut, apa harus ditetapkan gitu, Bu? Jadi pertanyaan yang bagus ya. Saran saya kalau misalkan ini nanti membuat judul, kan dari Bapak KPS sendiri menyarankan untuk mata kuliah metode penelitian sendiri outputnya wajib berbentuk proposal. Jadi saran saya memang benar-benar kalian itu fokus mencari tempat yang memang benar sesuai dengan judulmu kayak gitu. Jadi memang benar-benar dibutuhkan dan masalahnya itu memang benar-benar ada. Jadi nggak cuma sebatas buat latar belakang dengan tempat penelitiannya belum ada kayak gitu. Tapi kalau memang mentok nggak ada ya gimana lagi, buat aja dulu latar belakang masalahnya kayak gitu. Tapi kalau ini agak gambling sama Mus Mulyadi tadi kayak gitu. Jadi kalau saran saya sih daripada 2 kali kerja ini ya, mending cari juga sekalian tempat penelitiannya. Jadi nanti kalau proposalmu sudah jadi, itu tinggal dibawa ke dosen pembimbingmu, kemudian ditunjukkan kalau memang di tempat ini memang butuh penelitian terkait ini, kayak gitu kan lebih enak ya, selesai. Tuh, kalau saran saya sih memang benar-benar dipikirkan tempatnya, gitu Ali. Ada lagi? Jadi harus menentukan lokasinya dulu ya, Bu, untuk lebih gampangnya lagi gitu, Bu. Iya, kalau saran saya sih seperti itu. Mending langsung mencari lokasinya. Ini tanpa tanpa kalian ngambil data loh ya. Jadi penentuan latar belakang itu nggak mesti kalian wajib ngambil data, enggak. Nanti ngambil data itu kalau sudah kerjakan bab 4. Jadi kita membahasnya. Soalnya beberapa teman-teman itu kok mahasiswa di Unitri itu seringnya buat suatu judul itu sudah main ke sana, sudah ngambil data. Nah, itu yang salah. Sebab kenapa? Judulmu kan belum tentu diiyakan sama pembimbingmu, kayak gitu. Dan nanti kalau sudah ngambil data, kalian judulnya nggak di ACC, kan susah kalian juga nantinya. Jadi pembuatan latar belakang masalah itu bukan kok kalian ngambil data, kalian main ke tempat itu oke, tidak apa-apa. Sambil tanya-tanya masyarakat sekitar. Kondisinya ini sudah berjalan berapa lama dengan keluhan seperti ini, kayak itu kan tanya-tanya tentang masalah kan ya, kayak gitu. Tapi bukan berarti kalian ngambil data. Itu saya garis bawahi. Gimana Ali? Iya, Bu. Oke. Silakan untuk teman-teman yang lain. Melani mungkin? Melani cewek sendiri loh. Cukup, Bu, belum ada pertanyaan. Oh iya, oke. Mus Mulyadi mungkin? Febi atau Febi? Febi yang dari tadi nyimak, kamu ngantuk atau gimana, Feb? Ada nyimak, Bu. Gimana, Febi? Pas, Bu. Oh, sudah cukup. Oke, Ya, Bu. jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Outputnya ini kan memang proposal, jadi saya harapkan memang benar-benar mantap untuk pengerjaannya, nggak cuma asal-asalan kayak gitu. Jadi nanti biar enak, terus
teman-teman juga nggak kesusahan nanti kalau semester depan misalkan mau pengajuan pembuatan apa ya namanya pengajuan seminar proposal ya kayak gitu. Karena beberapa yang semester genap sebelum ini ya itu ada beberapa yang judulnya alhamdulillah itu sudah disetujui. Jadi setelah metode penelitian lah kok disetujui sama pembimbingnya kayak gitu. Jadi realistis, jadi enak, tinggal melanjutkan kan proposal sudah jadi, tinggal konsultasi mungkin beberapa kali, mungkin pembenahan tata tulis kali ya, kayak gitu, sama dimantapkan untuk alur penelitiannya, desain surveinya seperti itu, terus tinggal dilaksanakan, kan mudah seperti itu daripada yang buat dari nol, dari judul saat pengambilan seminar proposal. Tuh. Ya niatnya Bapak KPS memang memudahkan kalian gitu, biar cepat lulusnya. Ya semoga cepat lulus gitu ya teman-teman ya. Jangan molor-molor lagi, wis lelah, sudah lelah kuliah terus. Biar cepat-cepat kerja kan bisa merasakan. Jadi setelah belajar sekian tahun kan ya, kalian bisa bekerja. Oh kalau kerja sama kuliah itu bedanya kayak gini, itu ada rasanya. Silakan teman-teman yang lain. Tidak ada? Pas Ibu. Oke, Febi tidak ada. Oke. Baik. Oh ya Bu, untuk pengumpulan judulnya batas kapan ya Bu? Untuk kami menyerahkan judul ke Ibu. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi ini kan sudah sudah saya berikan ya. Nanti saya buatkan room di Google Classroom untuk pengumpulan judul. Itu terakhir pengumpulan minggu keempat. Jadi kalau kita minggu keempat itu sudah melaksanakan pertemuan Zoom lagi, itu saya sudah enggak nerima konsultasi ya. Jadi mulai ini nanti saya buat room, silahkan mulai konsultasi kayak gitu. Saya beri waktu untuk mulai konsultasi. Saya rasa ini kan minggu kedua pun masih sampai minggu, terus minggu depan masih ada 7 hari lagi. Sudah lama, saya kira ya sudah bisa untuk membuat judul aja. 3 judul ya dengan ranah penelitiannya satu aja, untuk satu ranah penelitian dimantapkan kamu pengennya ngambil tentang apa. Itu ya. Saya kasih sampai baik Bu. Sampai Rabu di berapa ini? Rabu depannya lagi kayak gitu. Minggu kedua di bulan April ya, bulan depan. April. Nanti dibuat di Google Classroom. Silakan. Untuk yang lain sudah tentang tugasnya judul ini aja cukup? Sudah Bu. Oke baik. Jadi itu saja ya dari saya. Ini sebenarnya masih kurang 15 menit, tapi saya sudah engap. Sudah lama banget dari jam 3. Jadi nanti silakan gantian kalian yang buat judul nanti konsultasi ke saya gitu ya lewat Google Classroom, saya buatkan roomnya. Oke. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat celotehan saya hari ini, sore ini ya, dan segera dikerjakan untuk tugasnya, pembuatan judulnya, jangan disia-siakan. Saya harapkan seperti itu. Nanti kalau sudah masuk ke pertemuan keempat, minggu keempat, saya sudah tidak terima loh ya, saya garis bawahi. Nanti soalnya saya mau move more, saya mau ganti ke bab 1. Itu saya mau mengajak teman-teman yang mau maju saja kayak gitu, yang nggak niat saya tinggal, udah gitu aja ya. Oke. Saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih. Itu tadi terkait judul ya, segera dikerjakan. Itu aja dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Ya, saya izin live.